Kita mulai untuk coaching coach dan coachee dengan kasus yang kedua. Saya di sini Reski Asana berperan sebagai coach dan Ibu Rama Pajria berperan sebagai coachee ya. Bisa kita mulai, Bu? Bisa. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rama, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya baik, Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik di sini. Nah, Ibu Rama, kira-kira tadi kegiatannya apa saja ya? Hari ini kegiatan saya mengajar di kelas, Bu, seperti biasanya gitu kan. Oke, sepertinya tadi malam saya mendapatkan japri nih ya dari Ibu. Iya. Kira-kira Ibu pada pertemuan kali ini apa sih yang mau Ibu perbincangkan? Ini Bu, saya ini mengalami kesulitan Bu, karena saya mengajarnya di SMP umum, jadi pas masuk ke SLB saya agak mengalami kesulitan, Bu. Kalau yang tunagrahita saya masih bisa ngajarnya, Bu, karena anak-anaknya masih bisa mendengar, Bu. Ini yang tunarungu, Bu, saya nggak bisa bahasa isyarat itu saya nggak bisa, Bu, gitu. Jadi Oh, ini jadi permasalahannya di sini bahwa Ibu mengajar di SMP di sekolah luar biasa yang mengalami siswa yang tunarungu ya, benar Bu? iya, Nah, jadi Ibu kesulitan untuk iya, mengajarkan mereka karena di antara kalian tidak ada apa ya namanya interaksi, percakapan, Bu, iya. interaksi, ya seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, kalau boleh saya tahu apa sih yang menyebabkan akar masalahnya yang menyebabkan Ibu bisa mendapati suatu masalah seperti ini? Ya, karena saya kan guru SMP umum, Bu. Jadi saya ini merasa kalau masuk ke SLB ini, "Wah, kok gini anaknya ya? Kok lain?" Karena saya bukan dari pendidikan luar biasa, Bu. Kok lain anak saya ini? Jadi gimana nih, Bu, solusinya untuk saya gitu? Oh ya, jadi Ibu pertama sekali masuk ke dalam SMP ini mungkin Ya, ada hal-hal baru ya yang Ibu dapatkan dari yang biasanya Ibu belajar tentang tunagrahita, ya benar Bu? Nah, iya. sekarang Ibu agak kesulitan pada siswa yang tunarungu. Nah, kira-kira nanti di akhir permasalahan ini solusinya apa ya, Bu? Solusinya ya, Bu, saya ingin ini, Bu, belajar yang bahasa isyarat itu, Bu, biar saya bisa nantinya mengajar anak-anak, biar saya bisa komunikasi dengan anak-anak yang tunarungu ya, Bu, itu. Wah, luar biasa Ibu Rama ini. Solusinya nanti Ibu bisa memahami huruf abjad dari Ya, tunarungu dan bisa berkomunikasi yang baik ya, Bu ya. Benar iya, begitu, Bu. Bu? Iya, Bu, saya mau belajar bahasa isyarat tuh, Bu, biar saya tidak mengalami kesulitan lagi, Bu, dalam mengajar, Bu. Iya, kalau begitu saya ucapkan semangat dulu untuk Ibu, bahwasanya kita belajar itu tidak memandang usia, baik muda maupun tua, tetap semangat untuk belajar. Ya Bu ya, tetap semangat ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya begini Bu, kira-kira nih dari permasalahan anak
ibu yang sulit untuk mengucapkan, berbicara dengan ibunya sendiri yang tidak mengerti bahasa isyarat. Nah, kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya? Ini Bu, saya ini mau menemui Ibu Yulian Bu. Saya mau belajar dengan beliau. Saya lihat beliau itu pandai Bu berinteraksi dengan anak, anak bisa nyambung dengan beliau. Beliau pun juga cakap dalam bahasa isyaratnya Bu. Kebetulan kan beliau juga lulusan pendidikan luar biasa dan kemarin saya ada lihat Ibu Yulian itu punya aplikasi yang di HP itu loh Bu, ada Hmm, kamus bahasa isyaratnya. Jadi saya mau memintanya sama Ibu Yulian Bu, gitu mau sekalian belajar gitu Bu, biar iya. bisa di rumah. Iya, jadi dapat saya rangkum di sini berarti Ibu Rama akan melakukan belajar mandiri, bisa dikatakan seperti itu ya Bu ya, Iya untuk Bu, mengetahui bahasa isyarat, huruf abjad, dan mendownload aplikasi bersama Ibu Yuliana tadi ya Bu ya. iya, Benar begitu Bu? iya Bu, mau saya Nah, Ibu Yulian linknya nanti Bu gitu. ya, mungkin adakah hal lain Bu yang Ibu akan rencanakan selain ini? Selain ini, Bu, saya juga nantinya belajar juga melihat anak-anak nih sama anak juga. Kemarin ada juga berbincang dengan guru lain gimana ya belajar bahasa isyaratnya. Oh, sama anak-anak juga bisa kita ngomong ini artinya apa, minta tuliskan sama anak-anaknya. Juga saya praktekkan, Bu, karena belajarnya bukan dengan belajar mandiri aja langsung praktek kan lebih lebih gampang Bu. Nah, lebih bisa masuk ke otak saya Bu. Iya, luar biasa sekali, menarik sekali nih Bu. Saya suka dengan semangat Ibu ini yang sangat luar biasa, mau belajar, tidak malu ya Bu, untuk bertanya dengan teman sejawat, langsung mempraktekkannya kepada siswanya langsung. Mungkin bisa ditanyakan huruf A atau seperti apa, ayah, ibu, mungkin seperti itu ya Pak. Ya Ya, Ibu ya, kalau bahasa ya isyarat yang satu saya saya udah tahu. belajar Bu. A, Oh I, E, ya, ya. Satu-satu ini saya udah ini apa? belajar. Ini A. A, B, C, Ini B, sudah belajar saya C, satu Bu. Ya. oke. Hmm. Wah, luar biasa ini. Saya yang di sini merasa lebih menarik karena saya basicnya memang seorang guru sekolah dasar, jadi tidak sekolah yang luar biasa seperti Ibu yang punya kemampuan untuk mengatasi siswa yang tunagrahita, tunarungu, ya tuna yang lainnya seperti itu. Nah, dengan semangat yang luar biasa ini, Ibu, eh, mungkin kira-kira nih yang ingin saya tanyakan, eh, apa rencana yang mau Ibu dahulukan untuk kedepannya? Yang pertama nih Bu, saya harus belajar dulu nih Bu. Saya tetap akan mengajar anak-anak Bu. Seiring berjalannya waktu, saya juga belajar untuk bisa bahasa isyarat agar saya tidak mengalami kesulitan. Karena eh, saya menyampaikan ke anak-anak, anak-anak nggak bisa kan. Jadi saya akan belajar mandiri di rumah. Besoknya saya mengajar, saya aplikasikan begitu Bu. Ya, luar biasa sekali, Bu. Selain rencana tersebut, saya mau tahu nih kira-kira kapan Ibu akan mulai untuk belajar bahasa isyarat itu? Oh, ini saya mau menemui Ibu Yulian nih, Bu. Saya mau langsung belajar bahasa isyaratnya sambil minta aplikasinya, Bu. Aplikasi kamus CB-nya gitu. Oh ya, saya merasa melihat dari ibunya ini merasa senang sekali, bersemangat sekali untuk bisa belajar bahasa isyarat. Nah, selain itu, kira-kira Ibu melibatkan siapa saja untuk mengatasi masalah ini, Bu? Ini terutama saya sendiri, rekan sejawat saya, Bu, dan siswa, Bu. Itu yang terlibat dalam permasalahan saya ini.
Baik Bu, saya kira di akhir perbincangan kita ini yang sungguh luar biasa sekali. Kira-kira bisakah Ibu ceritakan benang merahnya seperti apa Bu? Oh, di sini Bu, saya dah mengambil benang merahnya, berarti saya nih yang dari SMP umum memang kalau masuk ke dunia SLB ini memang saya harus belajar Bu, karena dari umum ke SLB ini berbeda jauh Bu, cara pengajarannya ke siswa. Nah, jadi memang saya dari bahasa isyaratnya, saya harus belajar agar saya bisa mengaplikasikan ilmu saya di SLB ini, Bu. Gitu, Bu. Jadi Ya, harus belajar lagi saya, Bu. Belajar untuk menerapkannya ke siswa bagaimana gitu. iya, menarik sekali ya Bu, semangat Ibu yang untuk terus belajar, Ibu tetap semangat karena mengatasi suatu masalah, apalagi masalah yang dihadapi Ibu ini sangat berat menurut saya, karena, siswa yang Ibu ajari itu mempunyai kebutuhan yang khusus, mempunyai sesuatu keistimewaan yang mungkin orang lain tidak dapat mengerti, seperti saya tidak dapat mengerti apa yang mereka mau, apa yang mereka minta, apa yang mereka pelajari. Nah, di saat itu juga Ibu mau untuk belajar bahasa isyarat dengan teman sejawat ataupun menggunakan aplikasi ataupun langsung mempraktekkan kepada siswanya itu sangat luar biasa menurut saya. Terima kasih Ibu atas semangatnya yang luar biasa. Saya rasa di perbincangan kita ini sangat menarik sekali ya, Iya, karena Bu. saya juga mendapatkan ilmu yang luar biasa ini dari Ibu karena tentang siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Bagaimana Bu? Kira-kira adakah hal lain yang masih mengganjal di hati Ibu mungkin? Alhamdulillah ya Bu, dengan perbincangan dan arahan Ibu, saya dapat mengambil benang merahnya, mengambil solusinya yang harus saya hadapi ya Bu, yang harus saya jalankan. Terima kasih banyak ya Ibu atas arahannya. Saya mau permisi dulu Bu, saya mau menemui Ibu Yulian dulu. Permisi ya Bu. Iya, ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Silakan untuk terus bersemangat. Saya Iya, akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri, latihan kucing, ruang kolaborasi sesi 1, modul 2.3. Nama calon guru penggeraknya adalah Ibu Rama Pajria, instansinya adalah SMP Sekolah Luar Biasa ya Bu, benar Bu? Ya, SLBN Sarawangun Bu. Oh ya, SLEBN Sarolangun. Nah, dengan pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, saya rasa percakapan kita ini sudah sangat berjalan dengan baik. Ibu Rama sudah menceritakan unek-uneknya, hal yang mengganjal atau permasalahannya kepada saya, dan kita menemukan solusinya ya Bu di akhir pembicaraan ini. Nah, yang pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Nah, kalau saya pribadi yang harus diperbaiki adalah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi tugas saya sebagai coach itu dapat menggiring siswa mengatasi masalahnya sendiri dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum saat melakukan coaching. Nah, cara yang saya lakukan itu tetap fokus tentang apa yang diperbincangkan. Jadi ketika kita fokus, nanti mengalir saja ya Bu, seperti yang kita Iya, lakukan pada saat sekarang. Mengalir saja dia, kita berbincang-bincang tiktokannya dengan santai saja. Nah, yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Nah, mungkin, dengan secara tidak langsung, saya merefleksi dirinya untuk terus mencoba metode coach ini dengan teman-teman sejawat saya,
untuk berlatih menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bersifatnya terbuka. Nah, Ibu, untuk memberikan umpan balik kepada saya sebagai coach-nya dan Ibu sebagai coachee-nya. Nah, kira-kira Ibu Rama, apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching? Baiklah, Ibu Rizky. Kalau misalkan saya dikunci oleh atasan saya seperti yang Ibu Rizky lakukan tadi, saya merasa ini perbincangan-perbincangan yang biasa, bukan sebagai atasan ke anak buah, bukan. Ini perbincangan yang sangat hangat, tapi manfaatnya luar biasa ya, Bu. Eh, Ya, karena Bu, benar sekali. ya, ya, karena dengan perbincangan yang sepertinya biasa dengan manfaat yang luar biasa, jadi kita bisa menemukan solusi-solusi untuk memperbaiki diri kita maupun pembelajaran kita di kelas ya, Bu. Mungkin itu saja Bu Rizky yang dapat saya sampaikan gitu. Ya, bahagia sepertinya kalau Ya, kita berbicara seperti ini ya, Bu, tidak ya kaku dengan ya, Bu, ya. atasannya. Jadi tidak takut saya Bu, kalau atasan saya seperti ini ke saya tidak takut Bu, tidak merasa was-was, merasa cemas gitu Bu. Ya, alhamdulillah Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Ya. Saya mohon pamit, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.